Eh, Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aldo Fernando Supiadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep VLAN tagging, trunk, dan native VLAN. Nanti setelah saya menjelaskan konsep dasar ya, nanti saya akan melakukan konfigurasi atau demo dari konfigurasi trunk dan VLAN native VLAN pada dua buah switch di yang jelas di Cisco Package Tracker. Oke, eh, kita lanjut ke penjelasan terang. Nah, apa sih itu terang? Terang itu adalah mode port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas lebih dari satu VLAN. Jadi eh, link terang itu biasanya digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch, switch dengan router, atau switch dengan access point, atau switch dengan perangkat lain yang didukung oleh VLAN tagging. Eh, Nanti contohnya akan saya jelaskan di demo. Nah, terus eh, apa sih tuh VLAN tagging? VLAN tagging itu kayak gini nih. Misal ketika sebuah frame itu dikirim dari satu switch menuju switch lain melalui link trunk. Nah, switch harus memberikan informasi mengenai asal VLAN frame tersebut. Nah, contohnya itu bentar, kita bukan ini. Nah, contohnya itu eh, kayak proses penambahan informasi VLAN yang biasa disebut tagging tuh. Jadi di tengah-tengahnya itu dia wajib memakai VLAN misal VLAN ID 99. Nah, itu wajib tuh kalau terang tuh. Terus standar yang biasanya digunakan itu biasanya IEE 802 IK mal biasanya switch menambahkan VLAN tag ke dalam frame Ethernet. Lalu tag tersebut memuat VLAN ID nanti nanti gitu untuk nanti, apa sih hubungan terang dengan si tagging VLAN tagging hubungannya tuh jadi ibaratnya si VLAN tagging itu namanya jadi nama VLAN-nya misalkan eh atau label VLAN-nya lah label VLAN-nya. Nah, sedangkan kalau terang itu adalah jalurnya. Nah, ibaratnya gitu. Lalu eh yang kedua tuh jelaskan perbedaan bedanya native VLAN dan terang. Oke, native VLAN dan terang. Terang dan native VLAN tuh eh, bukan dua jenis port yang setara ya. Terang itu ada mode port yang memungkinkan beberapa VLAN menjadi satu link fisik, sedangkan native VLAN itu merupakan satu VLAN yang ditetapkan pada link terang untuk menangani frame tanpa tag. Jadi dengan kata lain, native VLAN itu merupakan bagian konfigurasi terang. Nah, jadi jadi satu terang dapat membawa banyak VLAN bertag, tetapi hanya memiliki satu VLAN native VLAN pada satu waktu. Jadi konfigurasi native VLAN pada kedua ujung terang nanti harus sama ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan di demo. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ya di Cisco, Bapak. Sudah menyiapkan
dua switch dan empat PC. Nah, ini. Jadi nanti kita akan eh, konfigurasi dulu. Nah, di sini ada 4 PC dan dua switch. Oke, kita pertama itu mungkin di IP address saya dulu ya. Di PC satu itu have configuration. Kita masuk dulu. Kita 192, sorry, 192, 168, 10, sorry, tipe 10, 10. Terus ini 20, 10. Ntar kita copy aja biar cepat. Jadi di PC 2 ya. PC 2 itu, bentar. PC 2, 20, 10, 20, 10, 20, 10, oke. PC ketiga itu nanti kita isikan berarti 20, 20, 20, 10, 20. 10, 20, 10, 20. Ada ya. Harus satu port dengan PC satu. Oke. Terus kita masuk ke PC 4 tuh berarti 192, 20, 20, 20, 20, 10, 10, oke. Nah, jika sudah konfigurasi IP address ya, tadi udah ya. Jika udah melakukan konfigurasi IP address ya, selanjutnya masuk kepada switch satu. Dari mana nanti di sini akan membuat VLAN. Nah, buat VLAN switch satu. Yang jelas kita di sini ke CLI dulu, masuk ke mode enable. T atau configure terminal. Kita di sini masuk ke ESA kode ya dengan perintah enable, kemudian eh, masuk ke global configuration menggunakan configure terminal. Lalu nanti di sini kita coba ubah hostname, ubah nama hostname ya, nama hostnya. Kita coba ubah nama hostnya dulu, dapat SW1. Nah, sini akan ubah. Terus selanjutnya kita akan buat VLAN itu sendiri. Di mana di sini ada tiga VLAN ya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10 dengan nama IT atau misalnya disebut departemen IT. VLAN 20 itu namanya HRD dan VLAN 19 itu nanti diberi nama natif. Oke, kita coba ya. Eh VLAN 10. Oke, VLAN 10. Nah, sini name IT. Terus kita keluar dulu aja. Terus VLAN 20, name HRD, name HRD, terus VLAN 99, name, sorry, name natif, terus gede ya, natif. Gak juga sih, exit. Nah, jika sudah,
Kita selanjutnya akan melakukan interface di eh, FA2 atau port 2 yang dimana port 2 itu di switch di switch 1 ya berarti terhubung ke PC 1. Kita akan coba kita interface dulu di sini. Interface pas Ethernet 02. Oke. Terus di sini kita akan bikin description. Ya, oke. Lalu di sini kita akan syskode access. Syskode access. Syskode access. Lalu di sini kita akan masuk ke VLAN. Jadi di kabel ini kita masuk di VLAN 10. Oke, sekarang masuk ke no shutdown. Dan terus exit aja. Oke. Nah, nanti ini akan terhubung ke PC 1 ya, yang VLAN 10 tadi kah? VLAN 10 ya. Nanti akan terhubung ke PC 1. Oke, selanjutnya itu nanti kita akan menghubungkan PC 2 dengan akses VLAN 20. Nanti kita berarti eh, melakukan interface di FA03. Ntar, interface pas Ethernet 03. Nah, di sini deh kita ini dulu aja. Terus kita ke mode akses. Display mode akses. Terus kita ke switch spot kita 20. Karena ini isi 2 jadi harus oh secara ini di VLAN 20 ya. Terus oke, terus shutdown. Nah, oke. Terus selanjutnya itu kita akan eh, konfigurasi terang dan nanti VLAN-nya ya. Untuk karena ini terang, terang itu kan di sini. Nah, jadi kita akan akses fast Ethernet 1. Nah, kita nge-interface fast Ethernet 1 aja di sini. Kita coba ya. Ethernet 1, terus ini, terus kita switch for the trial, switch for the trial. Oke, terus, nah ini nih letak terangnya tuh di sini. Ini kan udah semua nih ya. Nah, ini kode terang allow-nya. Sebenarnya ini native VLAN di sini.
Nah, kita no shutdown aja. No shutdown. No shutdown. Exit. Nah, nanti port di FA1 itu ya digunakan untuk menghubungkan switch satu dengan switch 2. Jadi perintah switch port mode terang itu untuk mengubah port menjadi terang. Kalau yang switch terang laut itu tadi itu untuk menentukan bahwa hanya VLAN 10, 20, dan 99 yang dibolehi atau diperbolehkan untuk masuk ke terangnya. Lalu eh tadi kan ada perintah switch port terang natif VLAN 99. Nah, itu tuh menetapkan bahwa VLAN-VLAN 99 itu merupakan eh, natif VLAN-nya. Oke, sekarang lanjut ke kita simpan dulu ya konfigurasinya. Baik, and sekarang kita lanjut ke switch 2 ya. Di sini lanjut. Nah, seperti biasa, sebenarnya mirip-mirip dengan switch satu. Kita akan konfigurasi. Yang pertama, seperti biasa, kita enable dulu. Kita akses global configuration-nya, config. Lalu kita buat nama hostname dulu. Jadi SW2. Nah, oke. Sekarang seperti biasa kita buat VLAN-nya dulu. VLAN nomor 10. Name-nya IT. Exit. VLAN 20. Namanya itu ARD. Exit. Terus, nah satu lagi itu VLAN 99. 99 itu namanya native. Hardware native. Tadi, oke. Kita exit aja. Dari exit. Terus kita kan ini di switch 2. Jadi kita akan akses PC 3 sama PC 4 di sini. Nah, sebagai contoh, kita coba di sini kan PC 3 tuh ada di fast Ethernet 2. Nah, di sini saya akan akses fast Ethernet 2, eh, interface fast Ethernet 2 sebagai contoh ya. Ini tuh, fast Ethernet 2. Oke, kasih deskripsi aja biar kelihatan. Oh, ini pilihan 10. Terus kita kasih kayak kita ke mode switch mode akses, switch mode akses. Lalu kita ke switch port VLAN 10. Terus kita shutdown aja.
Oke, exit. Ntar waktu kita exit aja. Exit. Ini sama seperti tadi, makanya saya agak percepat aja di sini. Karena sudah terburu ini. Ini, oke, ini coba kita end aja. Dia sama mirip-mirip tadi soalnya. Oh, mohon maaf. Itu ada yang kurang di bagian sini. Sip. Nih. Nah, kita coba di sini kita end. Terus kita simpan konfigurasinya. Wait, karena ini butuh waktu, batas waktu ya. Jadi ya saya agak percepat dikit. Nah, kita coba show brief ya di switch pertama. Nah, kita show brief, sorry, show VLAN, VLAN, show VLAN brief. Nah, di sini akan muncul eh, port VLAN-VLAN yang ada yang tadi sudah dibuat. Nah, nanti kita akan verifikasi di VLAN di switch kedua ya. Di switch kedua itu, bentar, maaf. Oke, seperti ya tadi saya lakukan, saya akan melakukan show VLAN brief. Nah, di sini ada IT, HRD, dan natif di sini. Jadi di sini VLAN-nya sudah aktif ya, sama kayak tadi juga. Lalu di sini kita coba verif ini ya. Kita coba verif terangnya di switch satu. Nah, pada bagian status itu eh, harus ada menunjukkan bahwa rang- ada menunjukkan trunking dan encapsulation-nya itu yang digunakan adalah 802 satu key. VLAN eh, sudah menunjukkan VLAN itu 99. Nih, nanti VLAN 99. Nah, terus saya akan lakukan juga di switch kedua. Kita eh, coba interface terang. Nah, di sini sama nih. Jadi ini status trunking, terus end cancel option juga 802 satu key, terus nanti VLAN-nya 99. Oke, kita verifikasi detail port terangnya. Bentar. Nah, di sini, nah ini ada trunking, VLAN mode 99.
Terus trunking enable-nya tuh 20 10 20 99. Lalu ya itu doang. Terus kita akan coba tes ya. Kita coba ping dulu di sama VLAN 10. Kita coba dulu. Coba dulu kita ping yang tadi ya. Ping itu 92 itu 68 10 20. Nah, di sini akan nge-reply karena tadi eh, dari PC 1 ke PC 3 itu merupakan satu VLAN, makanya dia saling terhubung. Oke, sekarang kita coba di VLAN, pengujian VLAN 20. Saya akan gunakan di PC 2 ya. PC 2, wait. Nah, jadi kita masuk ke command prompt, terus kita ping lagi 192, 168, 20, 20. Nah, dia, oh berhasil, dia akan reply di sini. Selanjutnya kita akan coba nih, antar VLAN, misal eh di PC 1 ke PC dua misalnya. Yes, maaf. Jauh ping 92. Karena kita bisa lihat hasilnya akan gagal. Kondisi ini cukup normal karena VLAN 10 dan VLAN 20 merupakan broadcast domain yang berbeda. Terang hanya membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu koneksi. Terang tidak melakukan routing antar VLAN. Nah, agar dapat VLAN 10 dapat berlokasi dengan VLAN 20, kita memerlukan yang namanya router. Tapi itu materi nanti. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat malam.